Dugaan pelaku kecelakaan maut yang mengarah pada Aki J seakan menegaskan bahwa Aki J adalah anak korban salah asuhan. Seperti diketahui, sejak Dani dan Maya bercerai, hak asuh ketiga putranya diperebutkan oleh Dani dan Maya. Maya memenangkan hak asuh di tingkat pengadilan agama dan tingkat banding, namun Dani tetap ngotot dengan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Dani boleh menepuk dada ketika pada 21 Mei 2013 lalu MA mengabulkan permohonan hak asuh anak yang diajukannya. Akan tetapi, baru 4 bulan mengemban kepercayaan lembaga hukum tertinggi itu, sejumlah pihak seolah menuding Dani tidak pantas mengasuh ketiga putranya. Terbukti 8 September lalu, Aki J yang berusia 13 tahun ngebut di jalan tol pada tengah malam sehingga mengakibatkan kecelakaan beruntun yang menewaskan 6 orang dan 9 lainnya luka serius. Sudah memeriksa 4 orang saksi, 2 dari pengemudi dan penumpang mobil Avanza, 2 dari petugas derek jasa marga, dan 2 hari ini sedang diperiksa dari petugas PJR yang melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. Rencananya hari ini juga kita layangkan panggilan untuk keluarga Dul, yaitu orang tuanya, untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Kemudian juga kita akan layangkan juga panggilan kepada pacarnya Dul, ya, yang memang dalam kesempatan itu sempat disebutkan mengantar pulang. Dan dari hasil olah TKP kita dapatkan fakta-fakta memang Lancer tersebut dikemudikan oleh Dul, kemudian menabrak pembatas jalan, melompat ke jalan sebelahnya dan menabrak Grand Max. Dari mobil Lancer penumpangnya 2 orang, kemudian dari Avanza penumpangnya 2 orang dengan supir, kemudian dari Grand Max penumpangnya 13 orang. Saat ini juga hari ini rencana dari pihak Daihatsu akan meninjau kendaraan yang kena tabrakan untuk diteliti secara saintifik tentang struktur sebelum dan setelah kejadian kecelakaan. Untuk dari Mitsubishi sedang kita lakukan pemanggilan, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa meninjau kembali mobil Lancer tersebut. Nah, sekarang adalah bagaimana orang tua seberapa jauh kemampuan untuk mengasuh, karena juga di dalam Undang-Undang Perlindungan ditegaskan kalau sampai dinyatakan tidak mampu, maka kuasa asuh bisa dicabut. Iya, kalau secara hukum kan memang haknya ada di Maya. Ya. Tapi kan masih secara hukum, tapi iya. Jadi seberapa jauh memang kalau memang sekarang ini kan harusnya di Maya tapi ada di Mas Dani. Kalau kemudian kenyataannya ada berbagai permasalahan, ya berarti harus ditegaskan lagi siapa yang berwenang untuk bisa mengasuh. Harapannya ini kita bukan menjadi tanggung jawab saya saja sebagai ayah atau tanggung jawab orang tua. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Di mana di jalan raya itu juga ada tanggung jawab dari negara, kepolisian dan lain-lain. Maka dari itu jasa marga pun juga punya tanggung jawab. Pihak lalu lintas pun juga tanggung jawab, sehingga ini tidak terjadi lagi. Alasan Dani bahwa Aki J mengemudikan mobil tanpa izin dianggap bukan alasan bijaksana oleh sejumlah kalangan. Sebagai orang tua, sudah sepatutnya Dani melakukan pencegahan terhadap hobi otomotif anak-anaknya yang berpotensi membahayakan orang lain. Setidaknya selain Aki J, Dani juga menghadiahkan mobil mewah kepada putra keduanya meski baru berusia 16 tahun dan belum punya SIM. Alhasil sebagai pemegang hak asuh anak, Dani dianggap pihak yang paling bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi di tol Jagorawi kilometer 8 Minggu dini hari lalu itu. Sekolah setiap hari kamu tidak diizinkan oleh sekolah, dia parkir di luar gitu, Mas? Nggak mungkin. Kalau sekolah pasti pakai supir kok. Dua-duanya ikut bertanggung jawab. Jadi anak juga ikut bertanggung jawab, orang tua juga ikut bertanggung jawab. Kalau anak tentu pidananya tidak sekedar berdasarkan dendam ataupun pidana sekedar di sel dan sebagainya, bukan itu. Tetapi arahnya adalah justru demi kepentingan terbaik bagi anak.